Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, semakin pasti pas empati. Selamat pagi Mitra Pas FM. Salam jumpa di program acara Halo Bu Bidan kerjasama Radio Pas Empati bersama dengan Stika Sebakti Utama Pati, di mana di awal tahun ya 2024, di awal bulan juga Januari 2024 kami buka dengan dialog Halo Bu Bidan pertama di tahun 2024. Kita kerjasama dengan Stika Sebakti Utama Pati, di mana di program Halo Bu Bidan ini edukasi seputar ibu, bayi dan balita bisa Anda dapatkan selama 1 jam ke depan dari sekarang. Dan ada satu tema menarik yang akan kita bahas di pagi hari ini, yakni tentang memahami fluor albus. Apa itu fluor albus? Nah, ini adalah istilah medisnya. Kalau non medisnya adalah keputihan. Mungkin Mitra Pasam udah pernah dengar iklan Pektai. Nah, seperti itu ya Mitra Pasam, dan ini adalah permasalahan yang dialami tentunya perempuan, kalau laki-laki beda ya. Dan tidak hanya orang dewasa saja, melainkan juga dialami oleh para remaja putri. Dan ini suatu masalah yang membuat seseorang ini merasa tidak nyaman ketika mengalami keputihan. Nah, bagaimana cara mengatasinya itu akan kita bahas di program acara Halo Bu Bidan untuk edisi hari ini. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi, bertanya seputar tema kita di pagi hari ini, kita nanti akan membuka line telepon di 0295 385 877, SMS maupun WA di 085 277 999101. Untuk Anda bisa ikut bergabung, berkonsultasi, berinteraksi dengan narasumber yang sudah hadir di studio 1 Pas Empati. Ada Ibu, kayaknya kalau dipanggil Ibu belum pantas deh ya. Mbak Bidan, tapi kan Mbak juga kayaknya aneh gitu juga ya. Kalau Bidan itu biasanya panggil mesti Ibu, entah itu memang usianya muda atau sudah kalau bilang mau tanya, kalau dibilang dikatakan tua kayak gimana gitu ya. Gitu. Ada Bidan Nurhayani SSTMKes. Beliau adalah salah satu dosen di Stikes Bakti Utama Pati. Halo, selamat pagi Bu Bidan. Oke, selamat pagi. Ini bisa didekatkan dulu. Iya, selamat pagi. Oke, sudah kedengaran suara saya? Selamat pagi, gimana kabar baik pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Seperti cuaca yang di depan itu. Iya. Di cuaca di pagi hari ini cerah suasana hati kita yang ada di studio 1 Pas Empati. Tadi kesini lancar ya? Lancar Jaya. Gitu. Baik, ini kita langsung saja karena waktu kita juga tidak begitu banyak, hanya sampai di jam 10 saja. Nah, memahami fluor albus dan cara mengatasinya. Kalau fluor albus, orang awam ya, masyarakat awam ini apa sih fluor albus? Betul. Itu kan istilah medisnya. Betul. Kalau non medisnya saya juga baru tahu ternyata itu keputihan. Kalau dulu saya tanya keputihan ada Pektai gitu, karena ada iklannya kan. Nah, ini dan keputihan ini seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya kalau yang mengalami keputihan itu kan tahapannya ada yang bisa dikatakan normal. Betul. Ataupun abnormal. Betul. Nah, nanti normalnya seperti apa, abnormalnya seperti apa begitu ya. Betul. Dan itu akan membuat seseorang ini merasa tidak nyaman. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tuh apa itu fluor albus atau keputihan, monggo. Oke. Sebelum perkenalkan, nama saya bisa dipanggil Mbak Yani aja. Mbak Yani aja. Iya, soalnya kalau Nurhayani kayak kepanjangan sekali. Jadi Yani aja biasa dipanggilnya. Oke, memang fluor albus ini agak asing ya kita dengarnya di orang-orang awam, tapi di medis khususnya bidan itu sudah sering sekali kita mendengarnya. Nah, kita harus tahu apa sih fluor albus itu, keputihan itu, dan bagaimana sih cara mengatasinya. Mungkin orang-orang pikir keputihan itu ya memang semua wanita pasti keputihan, betul. Tapi keputihan ini normal atau enggak normal sih, seperti itu. Oke, sebelumnya ternyata di Indonesia itu khususnya itu 75% wanita itu pasti pernah mengalami keputihan selama hidupnya ternyata. Nah, ini disebabkan karena banyak sekali faktornya. Ada memang protozoa, itu ada Trichomonas vaginalis dan juga disebut bakteri vaginosis seperti itu. Nah, keputihan itu banyak disebabkan dari protozoa tadi itu. Sekitar hampir semua wanita mengalaminya seperti itu. Nah, karena di negara Indonesia itu. Nah,
terutama kita khususkan terutama ke ibu hamil ini ya Mbak. Nah ibu hamil itu kan memang rentan sekali mengalami keputihan seperti itu. Nah keputihan itu selama kehamilan memang keluar lebih banyak dan kadang-kadang itu ada rasa gatal-gatal kemerahan pada kelamin bagian luar seperti itu. Karena memang kenapa ibu hamil itu sering mengalami keputihan? Nah kita lihat ternyata memang pada saat hamil hormon estrogen ibu hamil itu meningkat. Sehingga menyebabkan pengeluaran lendir cenderung lebih meningkat. Nah sehingga bisa menyebabkan keputihan itu sendiri terjadi. Nah sebenarnya normal, yang nggak normalnya seperti apa nanti kita lihat. Nah, Oke. Dan itu tadi ya Mitra Pas FM. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Yani tadi ya, bahwasanya keputihan itu wajar dialami oleh yang sedang hamil Ibu ya. hamil. Dan semakin kandungan semakin membesar itu bisa jadi keputihan akan semakin membanyak ya. Dan itu juga seringkali membuat tidak nyaman dan juga membuat kita was-was gitu ya, apalagi saat disertai dengan rasa gatal ya. Nah itu berarti apakah itu harus ada tindakan medis atau seperti apa nanti akan disampaikan ya oleh Mbak Yani. Nah untuk Anda Mitra Pas FM yang ingin bertanya seputar masalah keputihan di pagi hari ini, silakan, ini mumpung ada nih, ada Bidan Yani nih yang sudah ada di studio 1 Pas FM Pati, akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Anda, mencari solusi dari permasalahan Anda. Anda bisa bergabung di 0295 3858877, SMS maupun WA di 085 277 999 101. Dan soal keputihan ini nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda dulu sekaligus memberikan waktu untuk Anda yang ingin bertanya di sesi yang berikutnya. Tetap ngepas di program acara Halo Bu Bidan kerjasama dengan Sikas Bakti Utama Pati akan hadir lagi sesaat untuk Anda. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program acara Halo Bu Bidan. Halo Bu Bidan kerjasama dengan Stikas Bakti Utama Pati, di mana pada pagi hari ini kita membincangkan tentang fluor albus atau keputihan dan cara mengatasinya. Untuk Anda yang ingin bertanya, saya akan buka line telepon di 02953858877, SMS maupun WA di 085277999101. Nah di sesi yang pertama tadi Mitra Pas FM sudah dijelaskan sama Bidan Yani apa yang menyebabkan keputihan terjadi ya, terutama yang terjadi di ibu hamil, dan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Nah nanti dikatakan tidak wajar nanti akan dijelaskan ya. Dan sebelum menjawab pertanyaan, ini sudah ada beberapa penanya di pagi hari ini. Kita lanjut dulu ke materi, begitu ya. Nah, terkait tentang keputihan, ini kan ada tanda-tandanya yang menyebabkan taunya ini, oh ini keputihan, itu tanda-tandanya itu ini loh, gitu ya. Nah ini bukan hanya wanita saja ya, edukasi ini juga penting dilakukan oleh para laki-laki, khususnya yang sudah menjadi bapak ya, karena apalagi Anda memiliki anak perempuan, jadi edukasi semacam ini pun juga perlu didapatkan oleh para orang tua, khususnya untuk para bapak gitu ya. Nah tanda-tanda keputihan itu seperti apa nih Bidan Yani? Oke, untuk tanda gejala keputihan yang kalau yang normalnya kan memang dia bentuknya cair, terus bening. Ketika memang ketika seseorang wanita itu lagi masa subur, dia itu ketika diregangkan dia itu seperti lengket dan ketarik, nggak terputus, gitu ya. Betul sekali. Nah itu yang normal, memang dia nggak berbau, nggak gatel, dan keluar di masa-masanya yang sesuai. Contohnya maksudnya itu ketika dia subur atau setelah mens kan pasti, atau sebelum mens kan itu kita kadang keputihan. Betul. Nah kalau yang tidak normal itu seperti apa sih? Nah ini yang perlu kita ketahui, karena memang dari sini kita bisa tahu oh ini gejala yang tidak normal dan harus segera diberikan diantisipasi seperti itu. Nah kalau misalnya keputihan yang tidak normal itu sebenarnya tanda-tandanya itu bervariasi. Yang pertama keluar cairan keputihan itu sangat banyak itu sehingga mengganggu aktivitas yang sampai bisa berkali-kali mengganti pakaian dalam seperti itu, basah seperti itu. Terus keluar cairan putih susu seperti
keju kayak gitu yang terus baunya juga sangat menyengat, dan bahkan kalau memang dia sudah benar-benar nggak normal itu arahnya ke kuning atau sampai ke kehijauan seperti itu. Jadi itu sudah benar-benar nggak normal. Nah, sampai dia akan terasa ketika keputihannya keluar pasti akan terasa gatal, perih, nah dan juga pedih. Nah, ketika cara mengetahuinya kadang mungkin kayak kita sedang duduk ini, nah baunya tuh bisa sampai jadi, bisa sampai dengan jarak ya, kalau nggak harus istilah, kalau ini kan kita berjarak duduknya, itu bisa tercium ya, dan itu terciumnya bukan hanya kita, yang ada di sebelahnya tuh. Nah itu berarti tanda-tanda tidak harus periksa nih ya. Iya, sudah nggak normal ini keputihannya, sampai teman sebelah kita yang jarak seperti ini sudah bisa cium seperti itu. Jadi itu yang tidak normal. Yang tidak normal kan normalnya tadi udah dikasih tahu, yang tidak normalnya juga sudah dikasih tahu. Nanti dilanjut ya terkait tentang dampak keputihan apabila itu terjadi pada ibu hamil. Karena di ibu hamil itu ada janin ya, apakah itu nanti dampaknya sangat serius ya kepada si kecil bayi. Kemudian tentunya karena itu kan ada konsumsi obat-obatan juga ya, karena untuk mencegah ya, mengobati keputihan yang dialami, dan itu obat-obatannya seperti apa nanti akan dibahas ya. Tapi sebelum itu ini ada yang sudah bergabung, Bidan Yani. Ini ada dari, nggak menyebutkan namanya, dari 486 lah kita sebut ya. Apakah keputihan ini ada hubungannya dengan datangnya haid atau setelah haid? Terima kasih. Jadi ini tadi ya disampaikan, disenggol dikit ya tentang masa subur. Betul. Monggo, mungkin bisa lebih diperdalam lagi penjelasannya. Oke, langsung jawab ya. Cara apa tadi? Hubungannya dengan datangnya haid atau setelah haid, dan apakah bisa terjadi pada perempuan yang belum datang haid? Oke, memang keputihan itu biasa terjadi ketika kita menjelang mens, atau setelah mens itu memang ada keputihan, tapi memang keputihannya tidak seperti sebanyak ketika masa subur, seperti itu. Jadi iya benar, keputihan setelah mens itu iya, sebelum mens juga iya, tapi memang kita lihat konsistensinya banyaknya itu beda ketika masa subur. Nah, itu mungkin ketika setelah atau sebelum mens itu dilihat aktivitasnya apa. Nah, itu juga pemicu tidak keluar banyaknya keputihan seperti itu. Jadi pentingnya kita juga selalu memberikan tanda ya, lingkaran ataupun tanda silang di kalender. Betul. Kok saya seperti inilah, lihatlah di kalender. Oh, ternyata saya sudah mau mendekati masa haid gitu ya. Berarti saat itu kita lagi masa subur. Itu berarti tanda-tanda masa subur adalah datangnya keputihan itu ya, Bidan Yani. Keputihan itu bukan keputihan yang nggak normal itu ya. Jadi cuma sekedar cairan yang keluar gitu ya, secara tidak sadar biasanya keluar gitu ya. Nah, ini juga pertanyaannya masih di orang yang sama. Apakah bisa terjadi pada perempuan yang belum datang haid? Berarti remaja lah mungkin ya. Kalau belum datang haid berarti kan usianya usia remaja ya. Itu bagaimana? Apakah bisa terjadi di usia anak-anak, dan biasanya usia berapa sudah mengalami keputihan? Oke, untuk yang keputihan itu tidak hanya memang untuk yang remaja, tetapi masa di bawah remaja itu memang ada keputihan, tapi memang keputihannya itu mungkin karena aktivitas atau memang anaknya ini lagi pengen misalnya ngelihat temennya, ketika dia biar nggak vaginanya atau itunya wangi kayak gitu, dia mau pakai sabun. Nah, itu tuh juga bisa menyebabkan keputihan itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya apapun, karena pH-nya membuat lembab ya, jadi muncullah keputihan itu. Betul. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai apapun, sabun kayak boleh sebut merek nggak sih di sini? Nggak boleh ya. Jadi nggak perlu pakai apa, cukup cebok dengan air mengalir atau air bersih. Nah, itu sudah bagus untuk perawatan untuk menghindari keputihan seperti itu. Penggunaan sabun itu untuk usia berapa paling amannya? Kalau tadi kan disarankan kalau untuk ke anak pelajar jangan dulu ya, karena belum mengalami permasalahan yang
aktivitasnya bukan juga tidak begitu tinggi ya. Betul. Itu biasanya disarankan untuk usia berapa? Kalau boleh tahu? Enggak disarankan. Jadi tidak perlu menggunakan apa-apa, mau karena mungkin saya keputihan nih, saya nggak nyaman dengan pengeluaran bersih, cairan gitu ya. bersih, mungkin karena bau saya pakai itu alat itu namanya cairan itu, sabun itu pembersih. Biar bersih, nggak perlu malah mengganggu pH tadi itu. Oke, malah semakin menambah pH-nya Betul. kelembapan itu ya. Baik. Betul. Itu tadi kalau jawaban dari bidannya nih masih kurang, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda lagi. Ada yang sudah bergabung juga. Ini ada Ibu Surya di Pati Kota, mau tanya Bu Bidan, saya terkadang mengeluarkan keputihan dengan cairan yang berbeda. Kadang cair bening licin, kadang putih keruh kental. Apakah itu normal? Ini beliau usianya 44 tahun, tapi tidak disebutkan apakah berbau atau tidak ya. Nah, karena tahu untuk normal tidaknya itu tadi. Ya, betul. Tapi sudah punya gambaran ya yang sudah. dialami oleh ibu ini. Oke. Silakan. Nah, mungkin dengan usia seperti itu, apakah ibunya itu pernah menggunakan alat kontrasepsi atau enggak? Pengaruh juga Ya, pengaruh, Oh. karena itu salah satu benda asing yang masuk ke dalam rahim ya, porsio itu, jadi mengakibatkan ini apa ya, jadi pengeluaran cairan itu mungkin akan lebih bertambah. Tapi ketika posisinya cairannya itu kadang putih keruh, kadang bening licin, tapi tidak berbau, tidak gatal, tidak perih, ya itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi dilihat riwayatnya kemarin tuh pernah menggunakan kontrasepsi apa enggak, atau memang itu terjadi pada usia 44 tahun itu baru seperti itu. Nah, itu perlu dicek. Yang penting dia tidak mengarah ke arah ya seperti tadi yang abnormal itu, seperti itu. Jadi kalau tidak ada ciri-ciri yang mengarah ke abnormal, itu masih dibilang wajar Ya, atau betul. normal. Begitu ya Ibu Surya. Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan. Kalaupun jawabannya masih dirasa kurang, Anda bisa kembali mengirimkan pertanyaannya di nomor WA kami di 085 277 999 101. Baik, sembari menunggu yang bergabung juga di pagi hari ini dan juga sebelum kita jeda terkait tentang keputihan juga, karena kita membahas tentang keputihan ya. Dampak keputihan yang terhadap para ibu hamil ini seperti apa dampaknya? Oke, yang kalau normal memang dia tetap keluar ya, tergantung kita sebagai ibu cara menjaga kebersihan seperti itu. Nah, tapi kalau memang keputihannya ini sampai menyebabkan infeksi, sampai abnormal itu tadi terjadi, nah itu ditakutkan karena akan berakibat buruk pada janin, karena cairan yang sering terlalu banyak keluar itu akan membuat perlunakan pada jalan lahir. Nah, sehingga itu akan timbul kontraksi sebelum waktunya, seperti itu. Jadi memang hal sepele, tapi jika dibiarkan terlalu lama, nah itu fatal, seperti itu. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang hamil dan mengalami keputihan, dan keputihannya ini dirasa kalau setelah mendengarkan dialog ini, kok rasa-rasanya keputihannya ini bukan sesuatu yang normal ya. Ini sarannya kalau seperti itu bagaimana? Harus diperiksakan ke bidan dan juga dokter? Perlu. Jadi ketika kita sudah berupaya untuk melakukan penanggulangan ya, mengatasinya, misalnya saya ini kalau selama hamil saya sering ganti pakaian dalam saya untuk udah 3 kali, terus nggak pakai pakaian celana dalam yang ketat, menggunakan katun yang tidak menyerap keringat. Nah, ketika itu sudah dilakukan tapi ternyata memang keputihannya masih terjadi, nah itu perlu konsultasi ke bidan atau dokter seperti itu. Jadi mengetahui lah, ini kenapa sih kok saya sudah menerapkan pola hidup bersih tetapi masih terjadi seperti ini. Jadi nanti dari dokter mungkin bidan akan memberikan solusi tentang permasalahan ibu tersebut. Cari dulu penyebabnya dan kemudian mengatasinya, karena tiap orang ini berbeda ya. Oke, Mitra Fast FM, itu tadi terkait tentang dampak keputihan terhadap ibu hamil dan apa yang harus dilakukan ketika dialami oleh para ibu hamil. Kita akan jeda dulu, Bidan Yani, dan setelah jeda nanti kita akan berikan kesempatan lagi untuk Anda, masih ada waktu sampai jam 10 ya.
Anda yang ingin bergabung bisa berinteraktif langsung melalui line telepon kami di 0295 3858877, SMS dan juga WA di 085277 999101. Sesi berikutnya akan hadir setelah kita jeda. Berikut ini tetap ngepas di Halo Bu Bidan bersama dengan Stikas Bakti Utama Pati. Kami akan kembali. Radio Paspati. Terima kasih Anda masih setia bersama program Halo Bu Bidan, kerjasama Radio Pasaman Pati bersama dengan Stikas Bakti Utama Pati, di mana program acara Halo Bu Bidan ini bisa Anda simak setiap bulannya di minggu pertama dan juga minggu ketiga. Ragam tema menarik selalu kita bahas di program acara Halo Bu Bidan, dan selama acara berlangsung Anda juga bisa ikut berinteraktif melalui line telepon di 0295 3858877, SMS maupun WA di 085277 999101. Dan pertanyaan selain Anda bisa melalui line telepon ataupun WA ke Radio Pasaman Pati, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar di fanpage kami di pasamanpati.com. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini di fanpage kami, dan selamat pagi juga kami ucapkan untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran melalui live streaming kami di www.pasamanpati.com. Pada pagi hari ini masih bersama dengan Bidan Nurhayani SST MKes. Beliau adalah salah satu dosen di Stikas Bakti Utama Pati. Kita masih membahas tentang memahami Floor Albus atau keputihan dan cara mengatasinya. Tadi di sesi yang kedua, yakni apa dampak keputihan terhadap ibu hamil, sudah dijelaskan dan juga sudah disampaikan. Nah, kita juga pengen tahu nih Mitra Pas FM, jenis dan penyebab keputihan. Meskipun tadi sebenarnya sudah juga disinggung sedikit gitu ya, tetapi ini kita lebih mendalam lagi membahas hal itu. Monggo Bidan Yani. Jenis dan penyebab keputihan. Keputihan itu kita lihat cairan yang lendir, cairan yang normal atau lendir yang normal itu seperti apa sih? Nah, sebenarnya keputihan itu lendir normal itu memang dihasilkan dari kelenjar yang sel-sel yang ada di bagian ovarium atau vagina kita, mulut vagina kita, mulut rahim kita. Nah, ini perlu karena secara alamiah dia itu digunakan sebagai pelumas seperti itu. Nah, dalam keadaan normal itu sendiri tadi kita sudah bahas sedikit. Lendir itu berwarna jernih, tidak berbau dan tidak gatal atau pedih. Nah, produksinya ini dipengaruhi dari mana aja sih? Nah, kita harus tahu. Nah, karena faktor-faktornya itu, jadi kita tahu pengeluaran lendir itu. Pertama, dari faktor hormonar itu. Terus ada rangsangan birahi. Jadi ada rangsangan pasti mengeluarkan lendir yang normal itu. Setelah itu ada mungkin kelelahan fisik. Nah, orang yang aktivitasnya banyak, otomatis sadar nggak sadar itu pasti setelah pulang, oh kok saya keputihan gitu ya, pengeluaran lendir maksudnya. Setelah itu ada benda-benda asing yang ada di organ reproduksi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mungkin pemakaian kontrasepsi atau yang biasa disebut IUD. Nah, seperti itu Ibu. Nah, kalau yang tidak normal, nah itu tadi yang putih seperti susu basi, seperti warnanya kuning, kehijauan, serta ada rasa gatal dan pedih dan terkadang berbau amis atau busuk. Nah, jika menemukan gejala atau tanda-tanda seperti tersebut, nah itu dikhawatirkan, ditakutkan nanti terjadi infeksi itu. Terus ada mungkin tumor atau kanker. Nah, atau seperti adanya benda asing yang masuk tanpa kita ketahui seperti itu. Nah, makanya itu keputihan itu atau floor albus itu itu memberikan tanda bahwa ada normal atau tidak normal yang terjadi di organ reproduksi kita seperti itu. Itu tadi ya. Beberapa ciri keputihan begitu ya, dan jenis-jenisnya. Tetapi ngomong-ngomong soal keputihan juga ya. Nah, itu kan biasa kalau keputihan itu kan biar kita tidak gonta-ganti celana dalam, mohon maaf gitu ya. Biasanya kan ada semacam pembalut ya, panty liner. Nah, itu penggunaannya itu seperti apa? Apakah itu
itu bagus atau dikatakan tidak bagus seperti apa? Nah, sebenarnya panty liner itu dipakai boleh digunakan, tetapi memang untuk batasan pemakaiannya ada. Ketika seperti kita menstruasi, kita pakai pembalut kan maksimal berapa jam? 3 sampai 4 jam itu sudah harus diganti. Betul. Iya, betul. Nah, sama penggunaan panty liner ini, karena mungkin ketika kita sedang bepergian atau perjalanan jauh seperti itu, kita mau pakai itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi memang ada sela-sela waktu pergantiannya, jadi tidak sering. Nah, ketika memang posisinya kita sedang di rumah atau ya nggak perjalanan jauh, ya nggak perlu dipakai, nggak usah dipakai seperti itu. Jadi itu juga memang ada pengaruh ketika kita memakai itu yang terlalu berlebihan, karena itu kan juga ketika lama pasti lembab. Nah, jadi diminimalisir sebaik mungkin ketika dipakai, untuk penggantiannya lebih sesering mungkin seperti itu. Jadi tergantung kondisi juga. Betul. Gitu ya. Baik Mitra Pas FM, tadi juga sempat disinggung soal penyebab keputihan tuh salah satunya adalah infeksi pada saluran reproduksi wanita. Ternyata ini juga dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ya. Betul. Bisa dijelaskan di sini. Oke. Nah, untuk infeksi pada saluran reproduksi itu memang dibagi menjadi 3 kelompok besar. Nah, itu salah satunya memang infeksi tanpa penyakit hubungan seksual. Berarti dia memang lembab, tapi bukan dikarenakan ini gara-gara penyakit hubungan seksual, tidak. Jadi memang itu karena perawatannya, ketika misalnya lembab atau ketika kita buang air kecil, nah kurang bersih. Nah, gitu betul. Ya? Nah, ketika untuk cebok pun itu ada tata caranya. Jadi tidak dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang, karena memang di antara sela-sela mohon maaf ya, lubang vagina itu ada tempat anus dan saluran kencing. Nah, jadi memang untuk perawatan pembersihannya memang lebih hati-hati. Jadi dari cara membersihkannya itu dari depan ke belakang, bukan seperti dari belakang ke depan. Tidak, salah ya. Salah. Semakin membawa bakteri ke arah depan. Betul, karena memang bakteri yang paling parah atau yang lebih berdampak buruk nanti ketika kita dari bakteri dari dubur, dari anus itu masuk ke area vagina. Betul, seperti itu. Itu berarti untuk kelompok yang pertama. Untuk kelompok yang berikutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada vaginitis namanya. Nah, ini sebenarnya ini bakteri memang yang ada di dalam vagina. Tapi ketika dia nggak normal, nah itu karena nggak normalnya itu karena pH-nya itu sendiri. Ketika pH-nya terlalu asam atau basa, jadi menyebabkan bakteri yang memang ada di vagina itu jadi abnormal. Nah, itu apa tadi? Kita lihat dengan ciri-cirinya, ciri-ciri cairannya itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi berulang kali. Dia warnanya kuning sampai kehijauan, bisa berbusa dan berbau busuk. Nah, di vagina itu bisa terlihat dia itu jadi bengkak. Karena kemerahan itu, gatal itu, jadi kan kita tanpa sadar menggaruk mulut karena gatal, akhirnya infeksi radang seperti itu. Nah, itu karena itu bakteri vaginis itu tadi, seperti itu. Lanjut. Nah, ada disebut candidiasis juga. Nah, ini juga namanya dia jamur. Nah, jamur ini tadi ada bakteri itu dari vaginitis itu. Nah, ini ada jamur juga namanya candidiasis. Nah, ini gejalanya berbeda seperti yang tadi. Kalau yang vaginis itu dia cairan vaginanya encer, kuning, kehijauan, berbusa dan berbau busuk. Dan vulvanya kita itu terlihat bengkak dan kemerahan. Sementara kalau candidiasis itu, nah keputihannya itu putih susu. Jadi dia berbeda tadi. Putih susu, terus seperti susu basi, mungkin bergumpul seperti susu basi, dan mungkin juga disertai rasa gatal dan kemerahan pada sekitarnya, seperti itu. Nah, kalau keadaan normal ini memang dia ada di vagina itu sendiri, tapi ketika dia terlalu pH-nya itu
basah atau asam, nah itu yang menimbulkan keputihan seperti itu. Oke, itu tadi. Nah, itu tadi yang Mitra Pasem beberapa penyebab masalah keputihan. Ada kegiatan non seksual, kemudian disebabkan oleh bakteri. Ternyata ciri-cirinya juga berbeda ketika disebabkan oleh jamur, begitu ya. Nah, ternyata masih ada lagi. Masih ada satu. lagi. Nah, ini parasit. Trichomoniasis. Nah, ini juga gejalanya itu, nah dia itu sampai berwarna kuning. Bisa jadi karena terlalu sudah parah sampai kehijauan. Jadi kita lihat pengeluaran cairan itu kan kita bisa tahu sendiri tanpa orang lain lihat. Jadi wah ini sudah kuning, wah berarti arahnya ke parasit. Mungkin disebabkan karena parasit itu. Terus seperti susu gimana ya kalau susu itu? Ya seperti itulah ya susu itu. Nah ini juga gejalanya sama. Gejala tetap gatal di daerah kemaluan serta nyeri ketika kencing sama kadang sakit pinggang. Oke, jadi itu kalau disebabkan oleh parasit. Tapi untuk ciri-cirinya ini hampir sedikit mirip dengan kalau disebabkan oleh jamur ya. Kalau tadi dilihat dari ciri-cirinya ya. Dan tentunya ketika untuk pengobatannya pun juga akan berbeda kalau disebabkan kegiatan non seksual, bakteri, jamur dan juga parasit. Nah, nanti pengobatannya seperti apa kita akan bahas setelah kita jeda pariwara ya, Bidan Yani ya. Oke, Mitra Was FM, menarik sekali pembahasan yang sedang kita bahas di pagi hari ini. Ini sebuah edukasi yang sangat penting, bukan hanya untuk wanita saja, melainkan juga para laki-laki, khususnya ini para suami ya. Ketika istri atau pasangan Anda mengalami keluhan ya, ini jangan disepelekan ya. Karena apalagi saat ini kondisinya istri Anda sedang hamil atau mungkin lagi masa program hamil ya. Jadi hal-hal seperti ini jangan disepelekan karena ini ilmu yang sangat berharga sekali. Nggak perlu sekolah kebidanan, Anda sudah mendapatkan informasi ini ya. Dan setelah kita jeda pariwara, kita memasuki sesi yang terakhir. Saya akan masih membuka line telepon di 0295 385 877, SMS dan juga WA di 085277 999101 untuk Anda yang ingin berkonsultasi terkait tentang masalah keputihan bersama dengan Bidan Yani dari Stikes Bakti Utama Pati. Halo Bu Bidan akan kembali setelah kita jeda berikut ini. Tetap di 101 FM Radio Paspati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Terima kasih Anda masih setia menyimak program acara Halo Bu Bidan. Kita sudah memasuki sesi yang terakhir. Terima kasih yang sudah mendengarkan acara ini dari awal dan sampai hampir di penghujung waktu kita. Masih bersama dengan Bidan Yani, membahas tentang fluor albus, keputihan dan cara mengatasinya. Sebelum melanjutkan ke tema, ini ada yang sudah bergabung. Tadi sudah bertanya terkait tentang apakah keputihan ini ada hubungannya dengan datangnya haid dan sesudahnya, dan apakah bisa terjadi pada perempuan yang belum datang haid. Nah, pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh 486, apakah orang obesitas ini bisa mempengaruhi sering keputihan dibanding yang tidak? Nah, kalau saya ukurannya pengen gemuk susah ya. Kita sama-sama berarti, saya juga begitu, pengen gemuk susah. Baik, ini tentang obesitas. Apakah bisa mempengaruhi sering keputihan dibandingkan yang tidak? Oke, kalau obesitas atau kurus gitu ya, tidak ada pengaruhnya dengan keputihan. Tetapi karena memang logik aja ya, orang yang obesitas itu otomatis badannya besar dan terjadi lipatan-lipatan di daerah-daerah tertentu. Nah, itulah mungkin penyebabnya. Dari yang saya baca juga bisa menimbulkan itu tadi, ada bakteri, parasit dan jamur. Nah, ketika mungkin berpikir saya keputihan karena saya obes, tidak, tetapi memang karena daerah-daerah lipatan yang mungkin selangkangan gitu ya, vagina itu jadi lembab, jadi sering tertutup. Nah, itu kelipat sama lemak. Nah, itu yang bisa menimbulkan keputihan seperti itu. Jadi pengaruh obes sama tidak obes itu nggak ada hubungannya dengan keputihan. Hanya memang dilihat ketika dia keputihan. Nah, keputihannya seperti apa lagi nih? Jadi yang
Keputihan sebenarnya simpel. Jadi kita ngelihat ciri-cirinya yang normal sama nggak normalnya aja. Tapi pengaruh berat badan atau enggak itu nggak ada hubungannya seperti Oke, itu. tadi sudah dijawab ya untuk pertanyaan apakah obesitas bisa mempengaruhi sering keputihan dibanding yang tidak. Baik, dikarenakan waktu kita juga terbatas, tinggal 5 menit lagi. Nah, ini tentang mengatasi kalau sudah terjadi permasalahan. Oh, ini keputihan dengan ciri-ciri yang tadi sudah kita ketahui di awal ya, tentang apakah ini dikarenakan kegiatan non seksual, bakteri, jamur dan juga parasit. Apa yang sebaiknya bisa kita lakukan dan bagaimana cara pengobatannya? Oke, untuk cara mengatasinya, baik untuk yang remaja dulu ya, maksudnya yang sering terjadi keputihan seperti itu. Nah, kalau untuk remaja, jadi disarankan lebih baik tidak menggunakan cairan-cairan apapun, sabun-sabun apapun di vaginanya. Jadi cukup menjaga perilaku hidup bersih bagian kewanitaan. Nah, yang pertama apa? Sering mengganti pakaian dalam, karena remaja itu pasti aktivitasnya sangat banyak, padat dan tidak terlalu memperhatikan itu. Jadi mungkin nanti setelahnya ketika sudah gatal, sudah perih, sudah apa, nah itu berarti nggak normal. Nah, jadi cukup menjaga kebersihan vaginanya itu dengan cara sering mengganti pakaian dalam. Terus gunakan pakaian dalam yang bahannya nggak katun ya, katun yang harusnya katun. Oh, yang harusnya katun berarti yang nggak kaos-kaos partai gitu lah, yang panas yang gitu. tidak menyerap dengan baik keringat, gitu ya. Betul. Nah, itu dihindari. Terus apa namanya? Oh iya, ketika membersihkan sebaiknya membersihkannya itu atau mengeringkan dengan jadi disediakan nih handuk khusus memang untuk mengeringkan area. Betul. Jadi tidak menggunakan tisu. Nah, saya pun sebenarnya sering melenceng, jadi nggak ada handuk dipakai tisu aja, tapi sebenarnya itu disarankan jangan. Jadi cukup menyediakan handuk sendiri untuk area di daerah sensitif itu. Betul, seperti itu. Nah, kalau untuk ibu hamil sama sih sebenarnya, nggak terlalu jauh beda. Seperti itu, hanya memang yang ditakutkan kan karena terjadinya kejanin. Jadi tetap sama dengan remaja itu cara perawatannya, cara mengatasinya, atau dengan yang non farmakologi. Apa itu? Tanpa obat-obatan. Tanpa obat-obatan. Jadi banyak penelitian yang sudah dilakukan terkait cara mengatasi atau mengurangi terjadi keputihan. Nah, bisa menggunakan cebok dengan rebusan daun sirih. Nah, betul, itu bisa. Terus kalau mungkin remaja bisa konsumsi kunyit kali ya, itu juga bukan mengeringkan kandungan ya, enggak, membersihkan, tapi memang dia itu mencegah. Terus itu ya itu tadi daun sirih, apa namanya tadi saya sebut minum kunyit, sama jus nanas. Nah, itu udah ada penelitiannya bahwa itu cara mengatasi keputihan yang tanpa menggunakan obat-obatan. Nah, kalau soal jus nanas ini, kalau untuk ibu hamil, nah katanya juga mitos atau fakta itu ya. Faktanya itu seperti apa? Apakah kalau minum makan nanas itu berpengaruh juga di kehamilan? Sebenarnya pantangan ibu hamil nggak ada sih, tapi ketika kita lihat konsumsinya itu seberapa banyak, dosisnya itu betul seperti itu. Jadi boleh makan durian boleh aja, tapi seberapa banyak makannya. Betul. Jadi tidak seperti dengan kondisi kita sebelum hamil. Jadi dikurangi sedikit aja seperti itu. Baik. Dan soal obat ini sekaligus ya, tadi kan belum disinggung soal obat ya. Ini ada yang bertanya juga. Gimana sebaiknya obat keputihan yang baik dan efisien? Obat yang diminum apa yang langsung ke sasaran? Nah, ini sekaligus sebagai closing kita di pagi hari ini. Oke, sebenarnya kalau untuk obat memang kita bidan tidak punya kompetensi untuk pemberian itu, tapi sekedar konsultasi mungkin bisa. Nah, kalau pemberian obat baiknya diminum apa yang dioleskan sih. Nah, kalau oleskan kayaknya jangan, karena memang sesuatu yang asing ketika bertemu dengan daerah sensitif kita, nah itu akan menimbulkan gejala yang lain lagi, dampak yang lain lagi. Jadi disarankan mending untuk minum. Nah, minum itu pun nggak sembarang obat. Nah, bisa konsultasi ke dokter SPOG misalnya untuk atau dokter kulit kelamin. Apa sih obat yang cocok untuk mengatasi keputihan ketika memang yang non farmako ini udah
nggak bisa ini, nggak sembuh. Nah, saya mau pakai farmako aja deh. Nah, itu kita konsultasinya ke dokter seperti itu. Karena itu tadi ketika kita konsultasi ke dokter akan diketahui dulu nih penyebabnya apa dan obat yang paling tepat apa, karena pemberian orang itu kan kalau pemberian dosis kan tiap orang berbeda-beda ya. Betul. Jadi itu tadi Mitra Pas FM. Insya Allah sudah kebaca semua pertanyaan di pagi hari ini. Kalaupun ada yang belum kebaca mohon maaf karena ini ternyata ada yang belum kebaca juga baru masuk di penghujung waktu. Mohon maaf. Lain waktu mungkin Anda bisa bergabung di acara Halo Bu Bidan lebih awal sehingga pertanyaan bisa terjawab. Untuk pengirim SMS berapa ini tadi WA yang 3443 untuk pertanyaan terakhir ini mohon maaf nanti bisa dijawab via WA voice note aja sama Bidan Yani. Terima kasih Bidan Yani untuk kehadiran di pagi hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali memberikan edukasi tidak hanya di kaum perempuan saja, untuk kaum laki-laki juga edukasi ini juga sangat penting sekali. Dan tiba saatnya kita harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sebelumnya saya ingin pamit dulu. Makasih Bidan Yani. Iya, sama-sama. Sukses untuk kegiatannya di Astikes Bakti Utama. Amin. Dan saya Ena Yasmin juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah menyimak acara ini dan mendengarkan acara ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bertanya. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab di pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi di program acara Halo Bu Bidan pada minggu ketiga di bulan Januari. Saya Ena Yasmin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.